yang 1,5 terus gitu yang diolok-olok gitu. Makanya aku sakit banget hati Agus juga gitu. Makanya dibilang Mas Agus semua itu akan berbalik nih. Ini hukum alam ini kan sekarang lagi posisinya di mana? Lihat, mereka ini akhirnya mereka saling serang satu sama lain, saling membongkar aibnya, ya kan tanpa Mas Agus nih, tanpa Mas Agus yang menggerakkan. Tapi kuasa Allah yang menggerakkan ini semua. Mereka saling buka aibnya masing-masing. Bahkan sampai netizen pun yang dulunya menghujat Mas Agus, Mas, sampai akhirnya kan sekarang ada yang berbaik hati, cuman kita nggak perlu sebut namanya kan. Sampai Iya. dia berbaik hati, sekarang sadar, dia akhirnya bertaubat demi karena sebelumnya ketika dia menghujat Mas Agus dulu, akhirnya dia rasakan bahwa usahanya ini nggak ada yang beli. Tuh, Betul. Betul betul Bang. ini nyata, ini kan kesaksian dari teman netizen juga ya, karena kan dia juga termasuk konten kreator orang ini kan. Dia Hmm, bahkan sampai ngumpulin orang-orang buat ngehujat Mas Agus kan dulu ya, dia ini kan. Cuman iya akhirnya iya dia iya. tersadarkan bahwa ketika kita namanya berpihak yang nggak apa-apa, beda beda pendapat nggak apa-apa. Cuman yang namanya menghujat itu ya kita yang nggak boleh menghujat orang, apalagi sampai fisik yang diserang, keluarga orang yang diserang. Nah, akhirnya mereka nih apa namanya merasakan itu semua kan. Siapa oknum-oknum si apa tiktokers itu juga kan yang melakukan pertama kali sampai membongkar aib keluarga Mas Agus segala macam, akhirnya dibuka sendiri aibnya tuh sama orangnya kan tanpa Mas Agus tuh. Betul lah Raffi. Terus yang paling menyakitkan juga tuh katanya kan udah kirim surat 2 kali katanya gitu untuk Agus berobat lah. Di situ kita lagi sakit dia ngirimin surat, bukannya didepositkan ke rumah sakit, malah katanya nge apa namanya tuh dia udah ngirim surat suruh si Agus berobat. Lah kalau memang dia benar-benar jiwa sosialnya ada, bukan Agus nyuruh dia datang kayak telepon kayak ke Agus gitu kan. Ini nggak usah kan mau WA apapun nggak ada ke Agusnya gitu. Apalagi Teteh, wah sama sekali nggak ada itu, nggak ada sama sekali. Pas jadi itu udah nggak ada deh itu, cuma dari Pak G doang itu. Ada beberapa kali. Nah habis itu Teteh bilang tuh sama pengecaranya, kan Bang Pak Agus sudah saya iniin ke ke rumah sakit, udah deposit. Bohong banget orang kita bilang, Teh, malam itu kita WA. Ini kita mau operasi sekian dananya 100 juta. Yang dinaikin apa? Dinaikin ke Instagramnya 100 juta. Si Agus besok mau operasi. Tapi uangnya nggak dikirim. Gimana kita mau berobat? Malah kita dibuat main-main. Wah, parah. Parah Iya, Tete jangan. itu. Gus, bagi Gus datanya Gus itu. Kalau emang itu betul, kita suarakan terus nih di sini nih. Betul. Iya. Informasi bagus nih. Keren nih informasi ini. Karena selama ini banyak tuh pendukungnya mengatakan begitu. Uang udah dititipkan di rumah sakit, tapi Agus nggak mau berobat. Wah, Bohong, ternyata nggak ada. hanya Kalau omong-omong memang aja. memang ada nih kan. Ya telepon nama Agus nih. Assalamualaikum Gus. Gus, itu uang udah Teteh titipkan ke ke rumah sakit. Ya. Oke kan aku bisa enak kan. Oke kan bisa berobat langsung Agus. Ini katanya udah dananya kita taruh ke NTT, baru sekarang bilangnya mau berobat depositkan ke rumah sakit. Uang udah nggak ada. Wah, Parah Agus itu. baru dengar itu Wah, dia ngomong kayak gitu kacau dari dulu. kacau itu. Ngaco Iya nggak nih? dari dulu. Makanya gue bilang dia pintar banget membolak-balikan fakta. Memang pintar banget Jadi dia orangnya. ginilah. Nah, cari-cari kesalahan Bicara orang tuh betul. hebat dia, hebat Sebenarnya sih dia. dia bukan hebat. Cuma karena dia ini aja, karena dia Agus aja mungkin kurang kritis. Tapi kalau aku kritis jadi Ya, kita kritis tuh, kalau aku jadi Agus, dia ke rumah aku siram tuh ketika dia minta mutasi itu, usir iya, dia. Kalau aku, ya ya kan? namanya Tapi gini lah, kalau soal yang nggak Ya, ngerti sama siapa kau? Pergi kau sana. Paling gue gituin. aku usir ya, bener. Jadi terus gini, soal waktu Sky Blue. nah, Kalau Sky Blue aku pribadi jujur ya, karena aku sudah pelajari jejak digital orang ini, memang gila-gilaan kalau nge-give dia ya kan, TU-TU kan, TikTok Universe. Jadi gini lah, kalau kita bicara analisis ya, karena rekening BSI itu dugaannya memang belum terungkapkan sesuai dengan konferensi pers itu masih tidak bisa diakses kata si bendahara. Jadi gini, aku jangan-jangan di BSI ini ya di situ mungkin transparan-transparan gede-gede itu. Ya bisa jadi juga kan karena kan memang katanya nggak bisa diakses. Lucu aja kalau rekening yayasan seorang ketua yayasan yang berkuasa si Gerong nggak bisa akses kan lucu aja itu sebenarnya. Tetapi semoga Pak Polisi dari Bang Rapi kemarin juga ada pernah ngasih informasi ya kalau itu nanti di kepolisian rekening-rekening itu tuh nanti pasti akan diminta. Nah, jadi ya masuk akal sih.
Jadi disitulah nanti ketahuannya. Biasanya sih kalau rekening-rekening yang disembunyikan ini, kalau dugaan aku memang rekening-rekening bermasalah, yang mungkin ya tahu sendiri lah kalian maksud aku apa kan? Mungkin uang-uang yang untuk diambil atau gimana. Tapi yang pasti tadi kalau kita lihat konferensi persnya si Gerong itu tadi laporan keuangan yayasan terhadap donasi itu sepertinya berbeda dengan mutasi rekening gitu. Mutasi rekening itu all seluruhnya tercantum, cuma nggak tahu keterangannya apa. Sementara yang laporan keuangan tahun 2024 itu tidak semua yang ada di mutasi rekening itu dicantumkan di rekening yayasan. Kalau aku nggak salah, aku bisa nyimpulkan kayak begitu. Karena si Gerong tadi kalau nggak salah mengatakan hanya yang nggak di semuanya dicantumkan, padahal di mutasi itu banyak duitnya gitu. Yang kalau Gerong katakan nggak sampai 50% kan. Nah, itu yang masuk Gerong tuh yang betul-betul tersalurkan, tetapi sisanya itu dari 550 juta donasi yang masuk sepanjang tahun 2024 itu nggak seluruhnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Jadi kalau emang itu benar, ya ini akan timbul masalah baru lagi kan. Nah, semoga nanti cepat diusut nih nanti itu. Ya Bang Rapi ya, bagaimana tuh Bang Rapi caranya? Bagaimana caranya bisa hak Agus ini dapat diketahui secara keseluruhan, Bang? Ya, Bukan secara hanya utuh. terkait 1,3 itu, Bang. Itu yang pikiran aku begitu, Bang. Dengan temuan-temuan seperti ini, dengan kesaksian Gerong, temuan donasi kedua, nah ini atas nama Agus nih, ya kan? Tapi satu yang aku garis bawahi lagi nih, aku kritik juga nih terhadap si Nyonya nih. Nyonya selalu mengatakan 3 hari, 2 hari itu donasi, sisanya untuk operasional yayasan. Itu sebenarnya mengherankan. Itu sangat mengherankan dan sangat nggak masuk akal. Dan ini terkonfirmasi dengan si Gerong katakan. Gerong kan mengatakan tanggal 21 Desember itu ada mutasi untuk kepentingan beli mobil. Kan gitu kan? Dan Gerong kemudian mengatakan itu masih dalam periode donasinya Agus. Artinya sebenarnya Gerong tuh menyampaikan kepada kita, memberikan pesan bahwa selama tahun 2024 sampai Desember itu donasi Agus itu berjalan. Karena dia ngomongnya begitu, itu masih dalam periode donasinya Agus. Nah, ini sebenarnya pesan yang disampaikan Gerong kepada kita bahwa pertama, donasi itu tidak 3 hari usianya, bos. Sampai bulan Desember pun itu masih Agus masih berjalan. Kalau ini benar dugaan tuh berarti Nyonya bermain lagi gitu. Ya kan? Karena Gerong kan mengatakan begitu. 21 Desember mutasi rekening 93 juta beli mobil. Dan itu disampaikan bahwa itu masih dalam periode donasi Agus. Ya itu sebenarnya dia mau mengatakan sebenarnya itu uang Agus dipakai untuk ke situ. Nah kalau soal Sky Blue, kalau memang Bang Yudo meyakini itu gede nilainya, aku pun juga sepakat nilainya gede, bisa aja di atas 90 juta kan, atau 100 juta atau berapa. Tapi kalau intinya kalau aku mau ingin mengetahui bagaimana BSI ini diungkapkan juga, dibongkar gitu. Karena faktanya permintaan donasi atas nama Agus Salim itu memang rekening BSI ditampilkan. Itu jelas itu. Nggak bisa, ada buktinya jelas semua itu. Lanjut lagi teman-teman yang lain. Jadi biar masyarakat ini paham. Gini lah, masyarakat kalian harus paham, tidak masalah kalian mendukung, tapi kalian dukunglah orang itu berdasarkan perbuatannya, ya kan? Tapi jangan berdasarkan kecintaan, ya kan? Karena kalau ketika kalian cinta, ketika ada kesalahan sulit untuk bisa membedakan mana salah mana yang benar. Jadi kita ingin menampilkan sesuai data, sesuai fakta bahwa ya kan Nyonya memang benar-benar melakukan donasi kedua ya tanggal 17 September itu hubungan masih harmonis, masih sebelum podcastnya Densu ya kan masih belum ada uang 1,3 M tapi dia sudah menggelar donasi yang kedua dan itu tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22 uangnya nggak disampaikan ke Agus ya kan sampai detik ini. Kalau sementara Nyonya di podcast dia di YouTube dia sendiri aku mencatat menggarisbawahi statement dia bahwa dia akan membantu orang sampai dia mati sampai dia meninggal. Nah kalau emang begitu pernyataan dia kenapa apakah itu namanya membantu Agus ya ketika hubungan baik pun kau minta donasi tapi kau nggak kasih duitnya apakah itu yang dikatakan membantu orang ya kan. Nah itu pertama. Kedua ya menzalimi orang, memframing orang lemah itu apakah itu orang baik kan begitu.
Dan kalau emang betul kata si DS, kata si PB, kata si Gerong, ternyata kalau Nyonya ini memang tidak ingin uang ini kepada si Buta, tapi maunya ke NTT, kalau itu betul, berarti ini orangnya sangat zalim gitu. Cuma aku sayangkan kepada para pria ini ya kan, kenapa kalian tuh begitu juga mau aja ngikutin kata si Nyonya kan gitu, itu kekesalan kita ya kan. Makanya aku berharap si Nyonya ini eh, aku meyakini dia memang bersalah ya. Ya. Apalagi di soal donasi itu aja udah jelas salah dia. Kemudian terakhir di podcastnya itu di setiap YouTube dia itu setiap konten dia itu dia meminta donasi ke yayasan dia ya, meminta, tetapi dia sering mengatakan bahwa yayasan ini dia yang menghidupi pakai hasil dia sendiri, tidak ada bantuan pemerintah. Nah, sementara kedapatan dia meminta donasi di setiap YouTube dia, di setiap deskripsi dia meminta ya, jelas itu kalian bisa akses. Nah, ini artinya dia yang ingin berdonasi silakan menghubungi nomor telepon, nomor HP yayasan. Nah, nanti kalau kita hubungi nomor itu, kalau kita Iya, dikasih nomor donasi rekening baru yayasan. baru dia kasih nomor rekeningnya tuh. Begitu cara cara kerjanya. Cuma masalahnya dia ini ngomongannya tuh nggak jujur gitu. Orang mendonasikan ke yayasan, menghidupi yayasan dia, tapi dia klaim nggak ada. Dia mengklaim dia menghidupi. Jadi ini kan kurang ajar kalau menurut aku kan. Nggak bisa orang. Betul, betul, Apakah Bang yang Deddy. seperti ini dikatakan orang baik? Ya, apakah yang seperti ini yang kalian selalu bilang orang baik? Jadi begini, kalau memang dia menyatakan itu hasil dari jeripaya dia sendiri, sementara kita temukan data banyak orang berdonasi, berarti bisa jadi semua konten-konten dia yang ODGJ itu semua dibiayai dari hasil donasi. Tanpa modal dia sama sekali. Hanya saja menurut dia itu mau uang dia, modal dia. Nah itu menurut dia, karena dia sering mengatakan begitu. Dia yang menghidupi. Jadi orang yang menyumbang ke yayasan itu namanya apa? Apa itu namanya? Namanya apa? Orang yang memberikan keuntungan kepada si Nyonya. Ya jelas lah orang yang nyumbang kepada yayasan. Janganlah bilang itu untuk yang hidup itu dia diri dia sendiri, kan nggak benar. Dari situ aja udah jelas orang ini patut kita tanda tanya tuh. Apalagi kedapatan dia buat donasi kedua mengatakan jelas-jelas untuk Agus duitnya 100%. Kalian silakan buka tuh di Facebook ya. Hanya di Facebook kalian bisa nemukan itu. Semoga dia belum hapus ya, tapi aku sudah save tuh videonya. Di situ jelas loh. Tapi di YouTube nggak ada tuh adegan dia minta donasi lagi tuh. Ah ini aku tanda tanya juga nih. Kenapa kok beda? Di YouTube hanya ngasih duit habis itu selesai. Tetapi di Facebook adegannya nambah tuh. Jelas tuh dia nambah, minta lagi untuk Agus 100% ya kan? Apa nih? Apakah mungkin karena di YouTube itu orang malas ngelihat, jarang orang ngelihat, scrollnya agak sulit kan ke bawah kan, tahun bulan September itu kan banyak tuh, mungkin orang malas kan, mungkin dia menduga nggak akan ada tuh orang yang nonton kan, tetapi intinya berbeda ya kan. Ini satu tanda tanya juga, harusnya kan di YouTube kan juga minta juga dong ya kan, kenapa kok berbeda adegannya, ini juga tanda tanya. Jadi intinya lah apapun itu, Bang Ded, intinya stop dia dulu Bang Ded, nggak bentar. jujur. Kita dengar orang yang kontra, oke? Betul, Kita, betul. Wah, kita kita denger dulu si Andrian, lihat giginya nyengir aja foto profilnya. Coba ngomong dulu Andrian. Setuju biar didengar. Oh Andrian, mental lu typing doang. Nggak berani typing. Andrian Iya, coba nih, tanya. woi masyarakat, lu lihat nih ada yang namanya Andrian yang suka ngebully orang apa disabilitas, lu kita denger ya. Kualitas otaknya kayak apa nih? Nih pendukung-pendukung apa yang dukung hujat disabilitas nih kayak Andrian nih. Coba lihat, kita lihat isi kepalanya nih kayak apa nih? Dia mau ngomong apa di atas? Ayo, lu Andrian ngomong apa? Nggak ada Gini aja. isinya. Takut dia lari. Iya, baru apa-apa udah turun Mas Gini Agus aja, dia, Bang. langsung turun. Pendukung Nyonya mungkin silakan naik di atas. Tapi yang naik ke atas aku titik pertanyaan satu aja. Siapapun yang bisa jawab pendukung Nyonya silakan naik. Aku cuma ingin bertanya dari aku satu aja. Ya, satu Nih aja. ada lagi, ada Bang Ded, ada Ya. lagi Andre yang nyuruh, Ya, tahu. mohon maaf ya, yang bilang ada yang namanya Andre bilang katanya Agus suruh mati baik katanya. Ini Andre yang ngomong nih, Gus, orangnya di atas Ya. nih Gus.
Kita dengar kualitasnya ya, isi otak kepalanya ini kita lihat ya. Andre, lo mau ngomong apa lagi Andre? Bukan Bang Rapi, suruh dia jawab aja. Apa perbedaan donasi dengan sumbangan? Itu aja jawab. Bisa Iya, nggak dijawab? Donasi apa? Sumbangan Nah, coba mungkin sedekah dia ada apa? kalimat pembukaan dulu kali Bang Deddy, kita mau dengar. Ayo Andre ngomong Andre. Ya, silakan. Ini aja Bang. Sumbangannya nyumbang nang tempat hajatan lah, priwesiko pada Yo ilah, hajat. yang begini-gini. Tuh, lihat SDM-nya Mas Agus dengar kan? Bos, Agus aku Agus. nanya sumbangan Iya, apa? Bos, Jadi tobat Arab bos. kita dengerin coba. Nah, Ngomong apa kok bos lah, bublak. ya. Yang Agus ngomong kan Agus siapa nama tadi Pak Agus ya? Udah nggak, udah turun Mas Agus. Dia ngomongnya gerubak. Ya udah nggak apa-apa Dia biarin. ngomong aja belum. Dia tuh ibarat kencing Dia aja belum belajar lurus kan. ngomong. Suruh belajar dulu bahasa Indonesia yang baik gitu. Ya. Kalau mau kencing tuh coba lurusin dulu, jangan belok-belok baru. Kalau bisa baru naik kan gitu. Gitu. Nah, ini juga nih siapa nih? Nah, ini namanya leak. Coba ya naikin aja nggak apa-apa. Sebenci apa dia sama Agus? Agus mau lihat sih dia mau dihadapkan sama Uji Agus. dulu isi kepalanya. Kalau dia lulus, baru dia nyambung pembicaraan selanjutnya. Jelasin dulu apa itu donasi. Coba perkenalan dulu, apa itu perkenalan sumbangan. dulu. Ya, perkenalkan dulu dirinya sebelumnya. Kita mau tahu isi kepalanya dulu. Halo, Yuk. Halo. kenalin aku Lia Oh, dari Mbak nih leak. Pontianak. Nah, Tadi lagi Oke, bahas Mbak. apa sih pertanyaannya? Mbak, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan donasi dan apa yang dimaksud dengan sumbangan Bentar dulu. biasa. Mbak Lea nih pendukung Agus apa bukan? Apa orang yang kontra? Tengah-tengah sih, Pasti Nah, jawabnya tengah-tengah netral. gimana nih? Nah, kan tengah-tengah, netral. Coba gimana tengah-tengahnya gimana? Coba pandangan Mbak Lea dengan kasus ini apa? Pandanganku, aku nggak ngikutin dari awal sih, cuman kan tadi pada bahas tuh perbedaan donasi sama apa sumbangan ya. Enggak, sebelum Iya, masuk iya, ke pertanyaan, bentar Bang Det. Sebelum masuk ke pertanyaan, tolong Mbak coba sedikit narasiin menurut Mbak pandangan Mbak terkait kasus Mas Agus yang sejauh Mbak ketahui dulu. Baru nanti kita baru bertanya-tanya. Kan itu kan awalnya kan yang soal donasi-donasi itu kan dari awal podcast di DS terus merembet lalu katanya dari NP-nya juga ada kasus dan lain-lain. Cuman aku bingung juga sih, kasusnya tuh nggak selesai-selesai terus kayak merembet kemana-mana kan. Terus aku kan sering ya lihat kayak Bang Agus nih kan sering live terus Komal juga kan sama yang lain-lain kan. Cuma tuh aku nggak nemu sebenarnya tuh yang mau diselesaikan tuh apa gitu. oke. Oh, yaudah. Wah, turun. Kok turun sih? Ada momot yang lain ya? Ada momot yang nurunin ya? Weh, momot jangan turun. Momot jangan turunin dulu. Coba teman-teman ada yang nurunkan nggak dia? Nggak, tapi Bang Rapi itu pertanyaan bagus Bang. Karena masyarakat memang pahamnya kok kasus ini nggak selesai-selesai. Kok masih itu. Jadi ini perlu dijelaskan Ya juga. simpel jawabannya gini aja. Jadi kepada masyarakat, kenapa pengen tahu nggak? Kenapa kasus Agus Salim ini atau klien saya ini dia belum selesai? Karena haknya saudara Agus Salim itu sampai detik ini belum diselesaikan dengan baik oleh para oknum-oknum yang telah menghilangkan uang atau secara hukum bahwa itu haknya milik Agus Salim. Dan itu aja, uangnya belum dibalikin sampai sekarang. Jadi belum selesai ya karena uangnya belum dibalikin. Coba uangnya dibalikin, selesai kita. Nah, oke, aku tambah sedikit aja sesuai sepanjang pengetahuan aku.
kasus ini kalau secara hukum laporan pidananya itu mulai bulan Januari. Jadi sekarang ini Maret ya. Kalau sebulan Maret aja sudah terlapor dipanggil, itu sebenarnya termasuk kategori baik, laporannya berjalan. Jadi kalau dilihat secara LP-nya itu bulan Januari ya, ketika uang sudah ke NTT baru LP dibuat. Nah, tapi kalau kalian memandangnya sejak bulan September, semenjak kisruh uang 1,3 M, itu tuh sebenarnya tidak ada LP, prosesnya pidananya nggak ada, hanya proses untuk pendamaian. Jadi kalau kalian melihatnya mulai dari September, memang Halo Bang kesannya Udin, lama dan nggak selesai. Tetapi kalau secara konteks apa hukumnya, ini takut barang ini dosa ya dilaporkan kalau menjadi saling LP itu bulan menghujat Januari, sama yang lain? ketika bulan Maret sekarang sudah ada terlapor Karena dipanggil, mereka yang berarti kalau terlibat menurutku ini, pribadi ini berjalan dengan apalagi baik. para Ah, pendukung begitu garis cara keras memisahkannya, Agus, ya kan? Masyarakat Agus ataupun pendukung NP itu mereka itu udah nggak kenal lagi itu dosa ya. Jadi mau fitnah mau apa, udah mereka tuh nggak kenal lagi itu fitnah apa dosa ya. Pokoknya ya di kedua belah kubu ini udah saling inilah ya nyari pembenaran lah. Mau fitnah mau apa mereka nggak takut dosa lah pokoknya intinya. panggil berarti kalau menurutku pribadi ini sudah berjalan dengan baik. Nah, begitu jawabannya ya. Nambahin sedikit lagi Bang Det. Jadi buat temen ini di tapping-tappingnya masih ada yang nanya, uang Agus dari mana? Uang Agus dari mana? Berarti yang kalian tanyakan, apakah Agus ini secara hak sudah dapat dinyatakan sebagai pemilik uang? Nih gue jelasin ya, walaupun nanti belum disidang nih, belum ditangkap tuh orang-orang itu, gue jelasin kenapa ini secara hukumnya ini uang Agus. Jadi teman-teman, sebelum ini kalau zaman dulu lu membuat laporan polisi di kepolisian itu langsung datang ke SPKT lu bikin laporan selesai. Tapi untuk sekarang sebelum kita membuat laporan polisi ada namanya konselingnya dulu, konsultasinya dulu dengan pihak reskrim. Nah, atau pihak penyidik yang hari itu sedang berjaga. Kita konsultasi dulu nih bahwa ada kejadian seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau misalkan Agus tidak punya legal standing dan ataupun itu bukan uang Agus, laporan kita udah pasti ditolak, nggak mungkin diproses laporan kita. Pasti disuruh pulang nih kita waktu itu sama teman-teman kuasa hukumnya timnya Agus Salim nih. Termasuk Agus Salimnya juga suruh, udah Mas Agus pulang aja Mas. Ini Mas Agus itu bukan uang Mas Agus, gitulah kurang lebih. Tapi kita ini pada saat membuat laporan polisi sampai ada beberapa pasal yang memang kita laporkan dan itu diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia daerah Polda Metro Jaya nih. Nah, itu udah diterima berarti Agus ini sudah mempunyai legal standing yang kuat bahwa Agus adalah pemilik uang yang sebenarnya. Oke? Jadi di situ ya, biar kalian nih SDM yang kurang-kurang ini tolong dicermati kalimat per kalimat yang gue omongin. Kalau nggak ngerti DM aja. Lanjut lagi yang lain. Ya udah itu ada yang baru naik tuh coba Bang Arifin, coba Bang perkenalkan diri, kemudian selanjutnya tolong Bang jelaskan apa itu donasi dan apa itu sumbangan. Silakan Bang Arifin. Ya, sebelumnya terima kasih. Ya, saya sih nggak membela Agus dan nggak membela sana lah ya. Intinya kan di berita itu kan cukup heboh, cukup populer gitu kan. Ya namanya donasi dan sumbangan. Kalau sumbangan itu kan ya bisa buat apa ya? Bisa buat di bencana lah, buat apa segala macam. Tapi kalau untuk donasi itu kan musibah. Contoh kayak Mas Agus ini kan musibah. Sedangkan dia mau untuk biaya pun nggak ada, makanya dia bikin donasi, gitu kan. Terkumpulnya 1,3. Kalau emang bener-bener untuk tujuannya kalau untuk berobat, mungkin kasus ini nggak akan untuk melebar, gitu. Nggak akan sampai ke pengacara, nggak akan sampai ke kantor polisi. Kalau untuk tujuannya donasi itu untuk berobat ke Malaysia atau ke London mau ke Amerika, itu nggak akan sampai ke kantor polisi dan nggak sampai ke sidang, gitu loh. Tapi kan ya namanya orang itu kan hilap,
dengan uang 1,3. Siapa yang nggak hilap? Orang gila pun juga hilap, gitu loh. Pasti orang kalau udah megang uang sebanyak itu, mau pakai dulu lah sebentar, nanti juga ada tambahannya, gitu loh. Saya bukan untuk membela Agus atau membela Mas Agus atau membela si pihak sana, enggak. Kok kayaknya kok beritanya kok nggak pernah habis. Tapi kalau untuk pendapat saya, ya ini kan sampai ke pengacara, gue sampai ke pengacara yang mana segala macam, gitu loh. Tujuannya Mas Agus donasi itu apa, gitu loh? Kan untuk operasi mata, gitu loh. Wajar kalau netizen itu berkomentar yang enggak. Bener, sebagai lawyer pasti membela kliennya, nggak mungkin, gitu loh. Sebagai lawyer kalau nggak membela kliennya bullshit, gitu loh. Walaupun sampai di persidangan manapun, namanya lawyer tuh pasti membela. Pekerjaannya lawyer kan apa? Pembela, gitu loh. Klien dia. Tapi kalau untuk saya pribadi, entar dulu, kalau untuk saya pribadi ya, mau donasi, mau sumbangan, mau iuran, kalau untuk tujuannya untuk berobat atau untuk apa, ya tunjukkan ke arah ke satu titik, bukan ke dua titik, gitu loh. Jadi yang orang donasi pun juga puas, ikhlas, lahir dan batin, gitu loh. Contohnya gini aja deh, ya kan, duit ibaratnya si Mas Raffi ini nyumbang dengan puluhan juta ke Mas Agus, tapi duitnya Mas Raffi ini buat beli handphone, buat ya terima apa enggak, gitu loh. Bang Kan Arifin, enggak mungkin, ya saya boleh nanggapi nggak? boleh. Nih, Bang Arifin sempet nonton nggak? Ada VT waktu NP sebelum ketemu dengan keluarganya Mas Agus, itu dia ngomong, ini ada kasus korban penyiraman air keras dan kerusakan matanya saat ini adalah 98% dan kemungkinan mengalami kebutaan. Oke, Jadi artinya apa? Jadi sebelum dia ketemu pun, dia pun tidak tahu apakah kerusakan matanya Mas Agus, Bang Agus ini bisa disembuhkan ataupun tidak. Itu satu. betul, Nanti cari deh betul, VT-nya, itu dulu ya. betul. Jadi Itu gini, satu. begini, maaf nih, saya tanggepin ya, ya. Contoh saya balikin lagi ke ibu, ya. Seumpama ibu kena musibah seperti ini dengan keadaan nggak ada uang sama sekali, apa yang mau buat berobat? Ya benar, Mas Agus lah menunjukkan donasi, gitu loh. Ayo, saya minta tolong kepada netizen segala macam, minta tolong ya bantuannya untuk apa berobat. Saya salah enggak, gitu loh. Kalau uang tujuannya untuk berobat, ya akan mungkin panjang seperti ini. Mungkin alhamdulillahnya Mas Agus mungkin bisa melihat, gitu loh. Nggak akan mungkin sepanjang ini sampai ke pengadilan, sampai ke kantor polisi. Ya mohon maaf aja ini Mas Agus ya, gitu loh. Nah, mungkin kata Iya, Bang Arifin ini telat naiknya ya. Tadi ada penjelasan dari Bang Agus bahwa Bang iya, Agus awalnya minta Bu. tolong itu mencari Bener, keadilan, bener. bukan Saya tahu tujuannya. dan Jadi dia gini, butuh kalau butuh seumpama untuk itu donasi transport tidak untuk dipakai yang berobat, lain, bukan untuk nggak akan berobatnya. mungkin Tadi terjadi berobatnya kan masih seperti diusahakan ini. dari pemerintah. Udah gini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi gini aja dulu, makanya kalau aku tuh maunya tuh ke akar-akar masalahnya. Ini kan jawaban Bang Arifin ini terkonfirmasi dua. Pertama, dia tidak bisa bedakan sumbangan dan donasi, dia tidak bisa bedakan. Itu satu ya. Kedua, dia terframing yang di DS itu adalah donasi. Kan aku udah bilang, kalau donasi dikatakan di DS, masyarakat tidak salah mengatakan aku salah dalam penggunaan itu. Karena
donasi itu memang ada tujuannya, yaitu suatu misalnya pengobatan mata itu tidak salah masyarakat di situ. Cuma yang jadi masalahnya ini di DS ini apakah dia sedang donasi atau sedang dia memintakan sumbangan? Karena ini penting. Donasi dengan sumbangan itu berbeda. Kalau donasi itu peruntukannya ada seperti yang NP lakukan 23 juta donasi pengobatan mata, itu tidak ada yang bisa bantah. Saya pendukung Agus pun tidak bisa bantah karena keterangannya uangnya memang untuk itu. Tetapi kalau di DS itu bukan donasi, Bos. Itu sumbangan. Kalau donasi, uang dikumpulkan sama nyonya, oke, dikumpulkan sama nyonya, kemudian nyonya ngantar tuh duitnya tuh ke Pak Agus. Gus, ini duitmu untuk pengobatan mata. Itu namanya donasi, dikumpulkan di satu titik baru disetor ke penerima manfaat yang dituju. Tetapi kalau sumbangan, sedekah atau charity itu adalah dari penyumbang langsung ke penerima. Ya, itulah sumbangan, sedekah, charity. Itu bukan donasi, Bos. Nggak ada ngumpul-ngumpul duit ke orang. Kenapa ngumpulkan uang ke orang harus ada izin? Karena uangnya tidak diterima langsung, tetapi dipegang oleh pengumpul, sehingga pemerintah wajib untuk mengawasi. Tetapi kalau uang itu langsung diberikan ke orangnya, pemerintah itu tidak perlu ikut campur karena itu atas dasar suka sama suka, senang sama senang. Makanya aku bilang tadi masyarakat ini terframing di DS itu adalah donasi. Jadi kalau itu donasi seperti yang Bapak tadi bilang, ya memang benar kalau dia menghakimi Agus salah, ya karena donasi itu memang ada peruntukannya. Makanya Bapak ini korban framing juga. Ya kan, kesalahannya itu adalah ketika itu nggak ada yang mengcounter, yang menjelaskan perbedaan antara donasi dengan sumbangan. Padahal Bang Farhat juga sudah menjelaskan, cuma mungkin karena kalah suara di media, ya seperti ini. Makanya akar dari masalah kenapa Agus dibully itu ya karena menganggap itu tuh donasi, sehingga Agus dipersalahkan menggunakan uang itu. Jadi kalau mau kita luruskan sebagai edukasi ke masyarakat, harus dijelaskan dulu kena donasi apa, sumbangan apa, biar orang bisa melihat. Apalagi kalau aku sampaikan pertanyaan berikutnya, apa akad dalam tanda kutip uang di 1,5 M di DS itu permintaannya sebagai apa? Kalau itu dipertanyakan lagi, makin terjawab bahwa di situ tidak ada untuk pengobatan mata, itu hanya untuk membantu meringankan. Jadi disinilah letak masalahnya tuh, kalau menurut aku akar masalahnya sehingga Agus ini dibully, dianggap itu tuh donasi karena rentang waktu di podcast tuh 24 September 1,5 M, tanggal 17 Septembernya itu kan masih donasi. Tetapi di DS itu kan 24 September rentangnya cuma beberapa hari aja. Jadi NP ini berusaha mengkaitkan apa yang terjadi di DS itu adalah masih bagian dari donasi dia. Ini karena peristiwanya itu berbeda, nggak bisa kita samakan, nggak bisa dicampur adukkan. Uang orang satu nyumbang langsung ke orangnya kok, dasarnya sukarela, ya kan, tanpa paksaan, langsung ke penerima. Yang satu ini ngumpulkan ke orang lain, baru orang ini nyetor ke Agus seperti yang kita tonton di video nyonya tanggal 17 September. Dia datang ke rumah Agus, ngantar duit, nih Gus duitnya. Itu donasi namanya, Bos, ya kan? Tetapi kalau di DS, betul tuh Bang orang Deddy. langsung nyumbang ke Bang Deddy, Agus, betul. selesai. Nggak Nah, ngerti ini masyarakat ini harus paham. Jadi bedanya antara donasi dengan sumbangan adalah ada nggak pihak ketiga sebagai pengumpul. Di situ titik bedanya. Kalau tidak ada yang ngumpulin, kalau tidak ada pihak ketiga, Bang Agus kantung nggak Bang Agus? itu jadi berarti bukan donasi. Bang Agus kantung nggak? Apa mau lehat atau bagaimana Bang Agus? Bang Agus capek nggak? Kalau capek nggak apa-apa. Capek nggak Pamit apa-apa. duluan. Dia Suruh dia istirahat aja, udah jam segini kasihan istirahat juga aja kan dulu. Agusnya butuh Mau istirahat. sahur apa? Agus istirahat aja Gus. Agus ya, mohon maaf semuanya kalau misalnya ada tadi kata-kata yang salah, gue mohon maaf ya buat semuanya. Pamit dulu ya buat Ya semuanya. tetap Iya semangat iya Gus. Gus. Ya, Selamat sehat-sehat istirahat ya terus. Gus. Salam buat Doni ya. Bagus. Terima kasih banyak, Gus. Waalaikumsalam Sehat-sehat selalu. Gus. Nah, ya. Kasihan dia capek. Oke. Samaan sih.
Jadi Bang Judo, tolong ceritakan dulu Bang background Abang itu apa Bang? Jelaskan dulu Bang ke masyarakat Bang, karena masih banyak pro dan kontra nih soal statusnya Agus nih sebagai disabilitas apa tidak Bang? Coba disampaikan dulu Bang. Halo Bang Judo.